Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bergabung lagi bersama kami di kelas pemuda-pemudi. Harapan bangsa. Baik, kita akan mulai pelajaran minggu ini dengan berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena pada hari ini kembali kami boleh bersatu hati dalam kelas sekolah minggu. Kami mau menyerahkan apa yang menjadi bahan pelajaran kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan saja yang bekerja di dalam diri kami masing-masing, sehingga pelajaran yang kami dengar tidak hanya bermanfaat untuk menambah pengetahuan, tetapi kami boleh mulai menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami berdua yang akan membawakan materi, berdoa juga untuk murid-murid kami dan juga semua orang yang akan menyaksikan video ini supaya Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang memberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tentang keluarga. Ya. Tapi sekarang keluarganya harus bisa menyiapkan anak-anak gitu ya. Mempersiapkan generasi muda. Atau lengkapnya itu ya, keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Nah, sebetulnya kalau ini udah mirip itu ya, jargon-jargon apa sih zaman dulu kayak keluarga berencana gitu. Di sekian puluh tahun lalu itu zaman saya remaja gitu ya, menyiapkan generasi muda gitu. Nah, sebenarnya buat apa sih kita menyiapkan generasi muda, menyiapkan generasi muda yang seperti apa juga sih gitu kan? Kalau di dalam pelajaran kita gitu. Iya, memang dari ada dasar ayatnya yang dicantumkan di buku juga. Kami nggak bahas yang Amsal, tapi kami bahas yang Ulangan gitu ya. Kalau di Ulangan 6 ayat 1 sampai 15 itu yang dikasih dari buku. Tapi kalau kita mau menekankan, nanti teman-teman bisa baca lebih lengkap. Kalau yang kita tekankan itu ada di mulainya dari ayat 6 sampai 7 dulu ya. Saya bacain Bu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini kalau kita mau nyiapin generasi muda, yang namanya firman itu harus diperkatakannya seperti itu. Berulang-ulang gitu ya. Di rumah, di perjalanan, ketika berbaring, bangun gitu ya. Kayak bosen banget ya. Iya, betul. Terus orang tua nanya, kenapa ya anak saya harus diajarin kayak gitu? Ini perintah ini ya. Ini perintah. Jadi kalau nanti ngajarin anak-anak di rumah kayak gitu juga. Aduh, udah pernah dibilang lagi. Memang perintahnya begitu. Berulang-ulang gitu ya. Ini bahkan mungkin gitu ya, waktu saya mempersiapkan bahan ini gitu, pas lihat bahan ayatnya, aduh klise banget ya, banget 6 gitu. Udah tahu lah gitu ya isinya. Tapi ya semakin dibaca, semakin digali lagi, nilainya nggak membosankan, tapi justru semakin disadarkan. Ya memang begitu gitu, manusia tuh gampang lupa, susah ingat, jadi ya ulang gitu ya. Nah jadi memang ini perintah Allah ya, bukan menyiapkan generasi muda yang mengasihi Tuhan juga, yang taat pada Allah. Itu bukan didasarkan pada sekedar janji pernikahan gitu ya. Waktu pernikahan kan ada ya, harus mendidik anak-anak gitu dalam kebenaran firman. Tapi dasarnya tetap dari Alkitab lagi. Iya, gitu. Dasarnya dari Alkitab lagi. Soalnya sering juga kejadian keluarga-keluarga bikin standar moral itu pakai pemikiran sendiri, pemikiran tetangganya, pemikiran keluarganya yang lain, tapi nggak kembali ke Alkitab. Dan itu bahaya banget. Kita bilang bahwa Alkitab ngajarin begini, ternyata bukan. Itu world view ya istilahnya gitu ya. Itu pandangannya dunia gitu. Kebenaran-kebenaran yang muncul dari dunia. Nah,
Lalu kan tadi juga dijelaskan gitu ya, harus diajarkan berulang-ulang. Nah, kalau saya lanjutin ya Pak, boleh ya ke ayat 8 sampai 9. Setelah tadi mengajarkan berulang-ulang itu dalam berbagai kegiatan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi nggak cukup hanya diomongin ya. Oke. Ya. Bahkan di sini di ayat 8 itu diikatkan menjadi tanda di tangan, di dahi, terus di bagian-bagian rumah masih harus ditulis-tulis gitu. Makanya orang Yahudi kalau itu Ya. kebiasaannya. Terus sampai sekarang tuh orang Yahudi pakai ikat kepala terus diikat tangannya, terus dia baca. Iya. Pernah waktu itu iseng nyari gitu ya. Jadi kirain tuh ditempel di dahi tuh cuma sekedar kayak apa kertas lah gitu atau apalah gitu. Enggak, ternyata bentuknya kotak gitu ya, kayak buat nyimpen benda, terus beneran di sini gitu, jadi kayak center lah gitu ya. Dan itu isinya kan pasti banyak ya, bisa dijejal gitu. Nah itu sampai segitunya supaya terus ngafalin, baca, pokoknya lihat apapun isinya firman Tuhan lagi gitu ya. Nah itu memang saya rada kaget sih waktu dulu cari-cari gambar itu gitu ya, sedemikian ekstrimnya itu orang Yahudi gitu. Nah kalau sekarang anak-anak kita mosok ya harus. Maksudnya kan ada penafsiran secara Kristennya gimana ya? Nah gitu. Kalau itu kan Yahudi ya, harus dibedain. Orang Yahudi percaya bahwa dengan melakukan secara harfiah. Kalau yang Ibu dapat waktu itu, yang secara bukan harfiahnya gitu? Iya, jadi kalau sekarang kan kita nggak mungkin ya pakai kayak gituan, itu pasti menimbulkan tanda tanya banyak gitu ya. Tapi yang lebih penting bukan sekedar menghafal gitu, tapi mengerti firman itu dan menjadikan itu sebagai pola pikir. Makanya itu dibilang, ada yang saya pernah dengar sebuah renungan yang bilang diikatkan di dahi itu kalau zaman sekarang bukan secara harfiahnya, tapi pemahamannya. Jadi apapun yang keputusan-keputusan yang diambil kayak tadi Bapak bilang, didasarkannya pada kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan standar moral dunia atau pandangan sendiri gitu. Jadi ya itu makanya ditempel di dahi itu maksudnya ngerap gitu ya, di dalam, iya gitu. Lebih dalam daripada sekedar penampilan luar gitu. Nah ini memang sesuai juga dengan salah satu Mazmur ya. Kita ini juga terkenal juga ya. Iya, saya hafal Mazmur ini karena sekian tahun ikutan SEAL gitu ya. Itu setiap kebaktian pasti disuruh mengulang ayat ini gitu ya. Saya mau bacakan dari ayat 9 sampai 11 ya Pak ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam banget ya sebenarnya. Iya. Ini sebelum Paulus ngajarin Timotius cara hidup benar gitu ya. Dia udah dari zaman dulunya udah dibikin gitu. Udah ada. Jadi sekali lagi Alkitab itu nggak terpisah antara PL Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, digenapi, dikonfirmasi di dalam Perjanjian Baru, hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama, termasuk yang soal orang muda menjaga hidupnya itu bukan lagi di masa tuanya, tapi sejak masih muda memang udah harus punya prinsip gitu. Nah ini memang kalau kadang-kadang gitu ya Bu, kita tuh dikasih perintah, kamu jangan ngerokok ya. Oke. Kenapa nggak boleh ngerokok? Nah itu dia. Bapak saya yang bilang gitu. Oke. Tapi apa sih gitu ya? Apa sih? Kenapa sih? Terus si bapaknya jelasin lagi, ngerokok itu merusak kesehatan. Kalau gitu Pak, kalau merusak kesehatan,
kita juga nggak boleh makan kebanyakan, pinter. Iya. Jangan kebanyakan juga kan makan, namanya jadi sakit perut dan sakit yang lain-lain. Kebanyakan teh botol, obesitas gitu ya. Nah, gulanya itu. Nggak ngerokok padahal ya, tapi kan obesitas. Tapi artinya kita di balik satu larangan sebetulnya ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan. Kalau kita kembali ke Ulangan 6 ayat 2 misalnya, dinyatakan nih, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Supaya lanjut umur, supaya bisa merasakan kasih Tuhan di tanah Kanaan, ya harus menjaga perkataan-perkataan Tuhan itu dilakukan terus-menerus. Kalau enggak, umurnya pendek dan hanya bisa nikmatin sedikit kasih Tuhan di tanah Kanaan itu. Ini bicara tentang kasih Tuhan tanah Kanaan ya. Ulangan 6 bicara tentang orang Israel lagi mau masuk dalam tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan. Jadi mereka harus punya budaya yang takut Tuhan, bukan yang ikut sama orang-orang di sekitar, bangsa-bangsa yang akan mereka kalahkan itu ya. Di ayat selanjutnya ya Bu, ayat 3 ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ada perintah ini sebetulnya membawa manfaat ya. Betul. Mau membawa berkat gitu ya untuk orang Israel pada waktu itu. Pasti berkat sampai sekarang ya. Amin. Sampai sekarang. Nah, jadi sebetulnya mungkin kalau dipikir sekilas jadi membosankan sekali gitu ya kehidupan generasi muda Kristen ini gitu ya. Alkitab mulu gitu hidupnya. Nah, tapi sebetulnya kalau bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, enggak semembosankan itu hidupnya ya. Iya, challenging sih. Challenging. Menantang banget gitu. Gimana bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu ya. Benar-benar. Dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma sekedar di hari Minggu di jam kebaktian gitu ya, tapi setiap saat itu nggak semembosankan itu gitu. Sungguh-sungguh sangat ya itu hidupnya challenging. Iya, kan kayak kita ini curcol, kayak kita lagi kami kan masih jadi kontraktor gitu ya, maksudnya masih jadi bangsa nomad gitu. Jadi harus pakai iman juga untuk bisa mutusin sekarang selanjutnya kemana, di mana gitu. Kapan. Nah, itu memang kalau nggak mengandalkan pimpinan Tuhan ini udah menuju ke frustrasi buntutnya gitu. Karena ya itu ya pergumulan kami gitu. Nah, kalau teman-teman pasti punya yang lain gitu kan. Dan memang di buku juga dijelaskan sih gitu ya. Harapannya setelah mempelajari firman Tuhan, memahami, melakukan, apa sih ciri anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, gitu ya? Yang melakukan firman itu terus-menerus, karena kan disuruh diulang-ulang gitu ya. Betul. Perintahnya disuruh diulang-ulang, lalu setelah dia dengar ulang-ulang, dia melakukan itu, mengulang-ulang itu, terus apa sih? Ciri-cirinya nih ya yang berhasil gitu ya. Nah, kalau di buku ini dijelaskan ada beberapa poin sih, kayak misalnya mempunyai iman, mempunyai kerohanian yang baik, punya etika, punya moral yang baik juga, kayak gitu ya. Kayak pelajaran itu ya sebelumnya soal Yusuf ya. Iya. Yusuf itu kan betul. Kita nggak lihat dia diajarinnya kayak gimana, tapi tiba-tiba dia kok punya integritas ya. Kok dia punya ketaatan itu ya. Jadi budak juga tetap aja dia taat gitu, berusaha menjalankan peran di situ. Tidak membalas nih, waktu ketemu kakak-kakaknya gitu kan. Bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan gitu kan, kayak gitu. Orang sepintar Yusuf kalau sekarang ada di dalam penjara, ya
di revolt lah gitu ya. adakan kudeta. iya, masa bayangin dia maunya gitu ya, kalau udah nanti keluar tolong ingat saya ya, pesannya kayak itu ya, ke si juru minum raja itu, tapi ya nggak dilupain. Terus kan kalau kita dendam dong, enggak, kita itu udah nyelamatin dia gitu ya, ditafsirkan secara bener ya dilupa gitu. Nggak sehari 2 hari kan, lupanya berapa tahun waktu itu kan? 2 tahunan. Nah itu. Nah tapi itu kan hasil dari orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah dan yang masih nyambung sama pelajaran minggu-minggu lalu itu soal altar keluarga itu. Generasi muda, ya anak-anak lah ya gitu, yang bisa mengasihi Tuhan itu paling mudah dibentuk di lingkungan keluarga. Ya kan, di rumah. Tadi kan di ayat yang kita baca hubungannya di rumah itu ya. Dia jadi kayak dasar. Nah, altar keluarga itu bisa menjadi sarana firman Tuhan diajarkan berulang-ulang, karena setiap hari nih butuh konsistensi itu gitu. Nah, jadi kita bisa melihat benang merah dari pelajaran kita sebelumnya gitu sampai ke saat ini, dan nanti ke selanjutnya sampai kesatuan ini selesai. Yes. Ada yang praktis sih Bu, kalau untuk pemuda-pemuda kan sekarang orang-orang yang muda-muda juga didorong untuk investasi gitu ya. Nah pertanyaannya, ada investasi yang dianggap pemerintah ilegal, tidak di blacklist lah gitu, di blacklist sama OJK. Terus kalau itu menguntungkan kita, boleh nggak sih? Tetap dilakukan, tapi udah dianggap ilegal oleh negara nih. Iya. Ya kalau firman Tuhan kan bilang kita taat pada pemerintah ya. Ada ayatnya itu ya. Padahal kondisinya waktu Paulus ngajarin itu juga kondisinya bukan pemerintah yang ideal nih ya. Iya. Pemerintah jajahan nih pemerintah gitu. Penjajah. Tapi nasihatnya taat. Jadi kalau misalkan pemerintah udah bilang ilegal, ya kita taatnya pemerintah ya. Gimana? Kalau teman-teman sekarang sih ya, buat kami praktisnya gitu ya, mempersiapkan generasi muda ya berarti kan bisa mendidik adik, misalnya kalau punya adik ya bisa, atau kalau yang memang sudah berencana berumah tangga ya mempersiapkan diri mendidik anak-anak. Tapi kalau belum, ya mari mempersiapkan diri kita sekarang, terus setia membaca firman. Banyaklah itu ya fasilitasnya, bisa dari gadget, bisa dari buku gitu, dan membuat diri sendiri menjadi generasi yang mengasihi Allah. Tuh. Semangat gitu Semangat membuat generasi, membuat diri menjadi generasi yang mengasihi Allah. Saya ini sih suka itu kalau lihat kayak Instagram selebgram itu ya, kalau pemuda-pemudi Kristen gitu suka bisa membagikan apalah kesaksian hidupnya gitu ya, tuh saya masih luar biasa tuh gitu ya. Iya, keren-keren. Bisa gitu menyampaikan itu luar biasa sih gitu buat saya, karena itu nggak bisa diajarin terus dibikin gitu ya. Itu kan pasti harus punya pengalaman dengan Tuhan sehingga dia bisa menuliskan hal itu gitu, bukan sekedar sesuatu yang diajarin doang gitu. Nah tapi kan bukan berarti kita harus jadi selebgram dulu untuk gitu ya. Teman-teman bisa mulai gitu, sudah bisa. Dan maksudnya kalau mau sharing firman nggak perlu jadi selebgram gitu. Iya gitu. Sharing aja gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang baca dan yang terberkati siapa gitu kan. Gitu. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Baiklah. Semoga bisa memotivasi. Amin. Teman-teman untuk tetap setia membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Karena firman ini juga memotivasi kita untuk terus lanjut aja. Udah mengulang, lanjutin aja. Betul. Setelah dibaca lagi itu nggak, ya itu tadi yang
waktu awalnya udah males, tahulah teorinya gitu. Iya. Tapi ketika dibaca lagi, oh ternyata gitu ya. Ini memang dampak dari firman yang hidup gitu. Gitu. Baiklah, kita berdoa. Ya. Kami bersyukur Bapa di surga karena sudah bisa menyelesaikan pembahasan dari pelajaran untuk hari ini. Biarlah apa yang disampaikan sebetulnya sesuai dengan keinginan Roh Kudus, dan apa yang sudah ditaburkan, firman yang sudah ditaburkan tidak akan keluar dengan sia-sia. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menumbuhkan kerohanian kami, dan kami mau terus hidup setiap hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kalau sebentar juga akan mengikuti ibadah. Kami serahkan hati pikiran kami agar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh ucapan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat ikut ibadah. Tuhan Yesus memberkati.